Salam sejahtera, murid-murid yang terkasih. Di dalam flip class kali ini, saya akan memberikan kesimpulan singkat terhadap pembelajaran kita mengenai unit 3 kelas 12 di SMA Kristen Calvin ini, mengenai percobaan-percobaan demokrasi. Ya. Mari kita langsung saja. Ini hanya sebuah kesimpulan singkat. Jadi kita memulai pembelajaran ini tentu dengan sebuah pertanyaan ya, dengan sebuah pertanyaan yang penting sekali bahwa kita sudah belajar tentang kemerdekaan Indonesia, kita sudah belajar tentang revolusi, kita sudah melihat mengenai bagaimana ini adalah periode-periode yang sangat gemilang, yang sangat baik bagi Indonesia, dan Indonesia sudah ada high hopes ya, euforia dari revolusi itu. Kita betul-betul seakan-akan berhasil sekali melewati kemerdekaan. Kita merebut kemerdekaan kita dari para penjajah, dan kita pun juga dapat berhasil mempertahankannya di hadapan orang-orang yang mau merampasnya kembali dari kita. Dan pertanyaannya tentu, what's next? What's next? Ini adalah sebuah omega point yang sangat baik kelihatannya ya. Omega point yang baik sekali yang dimulai alpha pointnya itu mungkin dapat dikatakan dari kebangkitan nasional, di mana semuanya itu kita terlihat seperti sangat gemilang ya. Perlahan-lahan kita semakin bersatu, semakin banyak pemimpin-pemimpin yang hebat yang bisa memimpin Indonesia begitu, dan akhirnya para pemimpin itu bisa membawa kita kepada momen yang berbahagia, kemerdekaan, dan bahkan memperjuangkannya terus sampai para penjajah itu tidak bisa berkutik lagi seakan-akan ya. Dan pertanyaannya, setelah omega point yang gemilang itu, pasti selalu ada alpha point lagi. Dan pertanyaannya, what's next di alpha point yang ini? Rangkaian kisah seperti apa yang akan menyusuli omega point yang begitu gemilang ini? Dan kita juga harus bertanya, patut bertanya, kita akhirnya merdeka. Kita akhirnya sudah terpisah dari penjajah begitu ya. Setidaknya secara kehadiran yang konkret dan sangat real gitu ya, yang sangat present. Dan pertanyaannya tentu, kita sudah bebas. Kita sekarang ada pertanyaan lagi. Kalau kita sudah bebas, kita sudah bisa menentukan diri sendiri mau kemana. Dan pertanyaan mau kemana itu tentu harus ditentukan oleh kepemimpinan. Kepemimpinan seperti apa sih yang cocok dengan Indonesia yang baru saja merdeka ini? Yang baru saja bebas dari bangsa asing ini? Apakah kepemimpinan otoriter? Apakah kepemimpinan seperti di luar negeri yang akhirnya demokrasi parlementer begitu? Atau some kind of a mix begitu antara demokrasi ala barat dengan sesuatu yang memiliki bumbu-bumbu Indonesia? Itu pertanyaan yang dipertanyakan, dan tentu pada akhirnya kita melihat bagaimana yang dipilih pertama itu adalah demokrasi parlementer. Ini adalah percobaan demokrasi kita yang pertama. Jadi sekali lagi ya, ini kita baru mulai, dan natur dari bagaimana kita menentukan diri kita sendiri setelah itu merupakan sebuah natur by nature, it's an experiment ya. Dua percobaan yang kita soroti ya. By nature mereka itu adalah percobaan, coba-coba saja dulu. Dan percobaan yang pertama hasilnya seperti apa? Sangat tidak stabil. Ya, secara ideal kita ingin bisa ada banyak golongan yang bisa direpresentasikan oleh oleh partai-partai ini dan seterusnya. Tapi ujung-ujungnya sangat tidak stabil. Ujung-ujungnya terlalu banyak pandangan yang berbeda-beda, yang akhirnya juga leading kepada pergantian kabinet yang terlalu banyak, karena tidak ada penyatu yang cukup kuat bagi berbagai kelompok ini. Ujung-ujungnya berbagai kelompok ini hanya memperjuangkan visi yang berbeda-beda. Seperti kita seringkali pikirkan ya, mereka ini tadinya ada satu perekat. Kita tadinya punya satu perekat, yaitu common enemy yang harus kita kalahkan. Tetapi pada akhirnya, common enemy itu sudah tidak ada lagi. Lantas apa yang harus kita lakukan? Itu menjadi pertanyaan. Dan percobaan demokrasi pertama tidak berhasil karena tidak mampu menyatukan kita. Tapi tentu kita melihat percobaan demokrasi yang keduanya, yaitu demokrasi terpimpin. Dan hasilnya bagaimana? Di mana Soekarno itu mencoba untuk akhirnya menyatukan semua kuasa di bawahnya, di mana tidak ada partai-partai lagi. Tidak ada partai-partai itu terdengar ideal in the sense bahwa jadinya bukan karena kepentingan partai. Orang-orang yang dipilih ke dalam kabinet itu bukan karena kepentingan partai, melainkan karena ada mereka itu punya keahlian dan sebagainya. Tetapi ujung-ujungnya, meskipun ini kelihatan ideal dan ini Soekarno mengatakan ini lebih Indonesia, bayangannya seperti dulu itu orang-orang di desa-desa pedesaan Indonesia itu ada seorang kepala desa yang hebat, yang
pintar, yang bisa merangkul semuanya, bermusyawarah menuju mufakat. Itu ideal yang ditujui di sini. Tapi apakah berhasil? Ujung-ujungnya apa? Penuh kebingungan. Tentu kita bisa bertanya, apakah sudah too late ya? Apakah sudah too late? Too late untuk melakukan sebuah pemerintahan yang mungkin, tanda kutip ya, lebih cocok secara flavor begitu, secara kearifan dengan Indonesia. Sebuah pemerintahan yang alih-alih ada banyak interest gitu, kita satukan di bawah satu pemimpin yang kuat begitu, yang punya visi yang kuat. Dan kelihatannya Soekarno memang sangat menggebu-gebu dan mempunyai visi yang strong begitu ya. Tetapi eksekusinya sangat berantakan sekali ya, dan tidak terkendali. Which does beg the question, apakah sudah terlambat? Apakah terlalu terlambat atau bagaimana? Jadi bagaimana sebetulnya mengenai percobaan demokrasi kedua ini? Penuh kebingungan sekali. Karena ya mungkin saja sudah too late, dan eksekusinya sendiri sangat tidak rapi. Ya, sudah berkali-kali kita ulangi mengenai hal ini. Begitu. Jadi pada akhirnya, in the end, kita melihat bahwa percobaan demokrasi Orde Lama berakhir dengan sangat kacau. Dan bahkan kita tahu ya, dengan pertumpahan darah yang brutal. Saya nggak mention tadi ya, karena kita bisa di kelas sudah membicarakan sendiri begitu. Bagaimana yang kita tahu sudah sangat kacau sekali, dan akhirnya bahkan berakhir dengan pemberontakan G30S. Dan setelah itu ya diikuti dengan berbagai pembantaian yang itu bisa kita soroti nanti di menciptakan orde lama begitu ya. Maaf, menciptakan orde baru begitu. Jadi ini sangat menarik ya, dan sangat menyedihkan. Periode gemilang akan kemerdekaan dan revolusi yang kelihatannya itu sangat euforik gitu, seakan-akan very high hopes, dan kelihatannya Indonesia ini akan terus melaju menjadi sebuah negara yang semakin baik dan semakin baik lagi. Tapi malah berakhir dengan begitu menyedihkan. Dan pertanyaannya di tengah-tengah kekacauan ini adalah, of course, sekali lagi, what's next? Ini sebuah omega point yang baru lagi. Omega point yang sebelumnya berakhir dengan sangat baik. Dan alpha point yang baru itu dimulai dengan kacau. Dan bukannya membaik, malah semakin kacau lagi, dan malah menjadi sebuah kehancuran yang sangat brutal. Omega pointnya. Pertanyaannya sekali lagi, what's next? Apakah periode selanjutnya, apakah bab selanjutnya di dalam kisah Indonesia ini bisa menjadi sebuah alpha point yang baik? Dan akhirnya diakhiri juga dengan omega point yang baik? Kita akan lihat mengenai hal itu di dalam unit selanjutnya. Ya, semoga bisa membantu kalian di dalam mempelajari bagian ini. Tuhan memberkati.